Oke guys, sesuai janjiku, Pak Bagas ini kan udah 19 tahun Pak ya. Di Korea, tetapi masih visa E9. Kok bisa? Pasti teman-teman penasaran. Daripada penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, ini langsung saja Pak Bagas. Ini gimana ceritanya sampai 19 tahun kok masih cerita ya guys ya. Iya, masih visa E9, teman-teman pada curiga loh, nggak percaya, dikira sampean itu udah swasta di sini loh Pak. Ya alhamdulillah ini Mas Har. Okay. Jadi waktu itu memang awalnya kita 2005 waktu zaman PT masuk ke Korea dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, terus biayanya juga nggak sedikit semulia sekarang. Dulu berapa Pak? Dulu itu total semuanya dari biaya sekolah dan semuanya akomodasi dan segalanya dan riwari bahasanya wong Jawa itu hampir 58 juta waktu itu. Dengan potensi saya itu nggak punya apa-apa, orang tua juga cuma tani dan kebetulan ayah dan ibu menjual sebagian tanahnya untuk kebahagiaan. Adol kebun berarti? Iya, adol kebun, adol sapi, sepeda motor juga katut. Tambah sapi, tambah sepeda motor, Jek. Waktu itu masih sedikit Mas, sepeta. Mungkin ukuran sawah seberapa itu kan cuma sekitar dapat uangnya 25 juta sih. Tapi tidak mengurangi semangat anaknya untuk melihat dan juga bekerja di Korea Selatan. Alhamdulillah diberi kemudahan 28 hari dari proses pendaftaran sampai segalanya, akhirnya visa saya turun terus terbang di bulan 6 tahun 2005. Masih ingat itu masuk sini saya musim panas. Di kota Daegu, tepatnya di Yeoncheon di area Namdong itu yang ada di situ, pabriknya namanya Wajinko Ltd. Pabrik apa? Pabrik spare part mobil pertama kali. Dan kenapa saya kok bisa berlama-lama di Korea dengan jenis visa yang sama? Itu waktu itu pakai visa apa itu PT? Tetap PT itu kalau dulu itu pakainya training visa. Training visa saya lupa. D3 yang jelas pokoknya tulisannya di situ D3 berapa gitu. Training visa. Di tahun 2007 di Korea itu terjadi perombakan dari PT, kalau dulu namanya KFSB, konferensi KF. Pokoknya seperti itu, antara medium dan small pabrik lah kayak gitu. 2007 diambil alih oleh negara, sampai sekarang namanya G2G. Berarti sampean itu PT berapa tahun itu? 2005 sampai 2007. 2005 sampai 2007. Nah, kan habis nih, mau 2008 bulan 6 itu habis. Iya, habis. Setelah itu pemerintah Korea 2008 itu mengeluarkan undang-undang namanya Jikoyong Program untuk teman-teman yang selama 3 tahun tidak pindah dan juga tidak visabilillah, itu ujug-ujug bahasanya Indonesia tiba-tiba mendapatkan lagi surplus langsung 3 tahun. Berarti langsung tanda tangan kontrak dan bisa 3 tahun. Bisa, tapi waktu itu kita harus urus dulu pulang ke tanah air, ke kedutaan Korea Selatan yang waktu itu ada di MT Jakarta. Di sana lah. MT Haryono di sana. Setelah kita berjalan berarti tahun 2008, 2009, 2010, 2011, masuk 2012, ternyata pemerintah Korea itu melakukan upgrade untuk teman-teman yang selama mengikuti program G2G dan selama 4 tahun 10 bulan tidak pernah pindah dan tidak pernah melakukan swasta ataupun melakukan pidana dan sebagainya. Enggak ada kriminal. Ada program yang namanya re-entry. Dan waktu itu kebetulan masa saya yang PT dulu, saya dari PT Amri Margatama itu di kota mana ya, Tebet kalau nggak salah, tempatnya itu di situ, Lebak Bulus di Tebet itu. Nah, saya mendapatkan kesempatan lagi untuk re-entry
Terus sampai reantri sampai tahun 2017. Itu kan habis harusnya 2017 itu habis. Dan uniknya perjalanan seseorang itu bahasa Jawanya apa yang kamu lakukan potensi masa depan dirimu suatu saat nanti. Apa yang kamu lakukan saat ini itu menjadi penentu masa depanmu suatu saat nanti. Kebetulan setelah 2009 saya pindah dari Kota Teguh karena pabriknya bangkrut. Oh iya, pindah tadi ya. Dan saya orang pertama kali yang dipindah. Akhirnya saya melakukan urbanisasi. Kemana? Dari desa ke kota. Saya langsung menuju kota Wijombu. Di tempat saya yang saat ini. Berarti sampai dari 2009 sampai sekarang nek Wijombu. Iya, 2009 sampai sekarang saya nggak pernah pindah. Saya nggak pernah pindah. Sama pindah juga karena bangkrut kan. Jadi juga belum dihitung pindah sama termasuk Itulah Mas kenapa orang bilang sesuatu hal kecukupan itu yang tahu ukurnya adalah diri kita sendiri. Pabrik saya kecil, pabrik rumah tangga, tapi di sini saya mendapatkan kenyamanan bahasa. Warnaan benang, Pak. Saya sablon. Nyablon. Yumsek kalau di sini namanya. Bukan. Kalau desain itu desain printing, pakainya foil. Tak kirain yumsek. Ada yang pakainya inse plastik itu juga ada. Ada yang screen juga ada, alatnya macam-macam. Terus ceritane tahun 2017 pemerintah Korea itu mengeluarkan lagi yang namanya peraturan siapa orang yang sudah 10 tahun habis kontrak 2017 bulan 11 tanggal 28 ke depan mereka tidak bisa melakukan re-entry, mereka tidak bisa melakukan pokoknya berlama-lama di Korea. Jadi kebetulan pabrik kami waktu itu membutuhkan tenaga kita orang Indonesia karena waktu itu kerjanya banyak. Nah, untuk mensiasati program tersebut, habis saya itu harusnya 2018 bulan 3. Otomatis saya kan pasti nggak bisa jumpa Mas Hartono, harus pulang kalau sesuai dengan undang-undang yang itu. Nah, pabrik itu ndak habis pikir, ndak kurang akal. Jadi saya dipulangkan sebelum peraturan itu disahkan. Jadi 6 bulan ya, saya dipulangkan 2017 bulan 7 loh. Waktu itu juga agak sambat karena apa? Wes keadaan uang itu mepet dan kita harus pulang mau nggak mau karena harus mengikuti program pertambahan itu lagi. Karena apa? Korea itu sesuai dengan keadaan dan kondisinya, peraturan yang dibuat pemerintah keimigrasian beserta tenaga kerja pasti berubah-ubah. Hari, bulan, bahkan tahun kebijakannya sangat luar biasa. Contoh saat ini teman-teman diberikan kemudahan untuk E7, kemudian tambah visa otomatis corona, untuk tambah visa corona, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum pernah pindah 10 tahun dan tidak ilegal, tidak punya masalah kriminalitas, tunggulah nanti setelah bulan 3, bulan 4 ini pihak keimigrasian akan memberikan surplus lagi yang luar biasa. Saya tidak mau ngobrol kata-kata dulu, biarlah nanti peraturan yang berbicara. Insya Allah doa restu teman-teman, tetap semangat. Terus aman balik lagi kapan tadi? Oh iya benar, aku mau nambahin dulu sebentar Pak. Dan termasuk aku juga dapat visa corona. Itu kalau misalnya nggak dapat, aku nggak ketemu Pak Bebe. Iya sama, kita juga lagi menjalani Mas. Sama juga visa corona kan saya pulang 2000 kemarin itu berapa? 2022 bulan 11 itu harusnya udah finish. Dan kebetulan karena keadaan corona ternyata juga membawa keberkahan untuk kita, dengan surplus masih diberi kesempatan 1 tahun lagi kayak gitu. Akhirnya kita masih bisa bersilaturahmi, dan yang paling heboh nanti insya Allah surplus itu akan diberikan. Makanya tak pesan kepada teman-teman, kalau pabriknya nyaman, pabriknya udah sesuai dengan UMR yang ditentukan, tidak usah neko-neko. Sesuatu hal kebahagiaan itu juga kadang membutuhkan perjuangan yang bahkan pahit, meneteskan air mata gitu. Bahasa kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, monggo semangat berkarya, hormati pihak pabrik, jangan
banyak kesalahan dengan tanggung jawab paling lalu penting, Pak, lintas, dengan urusan apapun, dengan urusan perbankan, dengan urusan keuangan dan dokumen yang lain-lain. Wes semangat bekerja aja. Enggak, 2018 tadi lupa, yang 2018 itu gimana sampean? 2018 Sampean berangkat. Akhirnya saya berangkat di bulan, saya 2017 dipulangkan bulan 7. Karena masih dikasih bisa di-upgrade dengan permohonan sajang saya. Waktu itu saya mau diproses E7. Calling visa ya? Iya, E7 waktu itu masih jarang-jarang yang bisa E7. Tapi ketika saya disuruh mengajukan sendiri ke imigrasi dan juga ke Nordongku, ternyata saya itu masih bisa diproses untuk E9 dan dapat 4 tahun 10 bulan bahkan bonus sampai corona 1 tahun. Sampean berangkat kapan itu? Bulan 7 2018 bulan 2 tanggal 9. Berarti sampean di rumah 5 bulan loh, Pak. Iya, hampir lama karena itu tadi pemberangkatan itu yang ngatur seluruhnya adalah HRD sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi untuk teman-teman yang belum berangkat, banyak-banyak berpositif thinking dan berdoa. Semuanya bukan hanya permintaan saja nih, tapi HRD juga menjadwal tentang keberangkatan kita. Dan 2000, bentar tak potong Pak. Ini mungkin teman-teman penasaran dan kok lama banget betah di sini 2017 pulang kok masih balik ke sini. Maksudnya ki apakah nggak punya duit waktu di sini atau gimana, atau sini terlalu nyaman atau gimana loh? Enggak. Jadi gini teman-teman, kenapa seseorang itu melakukan kegiatan merantau, meninggalkan orang-orang yang dicintai, meninggalkan orang-orang dikasih di tanah air? Itu karena suatu keadaan yang mungkin bisa memberikan motivasi untuk diri kita. Kalau kasus yang terjadi pada diri saya ini untuk motivasi, mudah-mudahan teman-teman tidak seperti saya. Saya tidak menginginkan jenengan latar belakang histori di Koreanya itu seperti saya, enggak. Jadi orang melihat itu jangan hanya dengan casing, tapi kita harus dengan keseluruhan. 10 tahun yang lalu kehidupan saya tidak sebaik yang jenengan lihat saat ini. Berarti sampean dulu, tak potong aja, maksudnya kalau dijelasin secara detail nanti malah jauh. Berarti sampean dulu lupa tujuan awal ke Korea. Betul, tata niat yang baik. Karena waktu itu kebetulan saya bertemu pada gulungan-gulungan yang kebetulan membawa diri saya itu ke suatu keadaan lupa. Nah, sampai nggak ada yang ngontrole, kirim uang, kamu harus membuat ini dan itu sampai habis itu. Penting untuk teman-teman yang baru, jaga, sayangi diri Anda, sayangi orang tua. Nasihat-nasihat beliau, orang tua ataupun orang terdekat kita itu sangat harus kita dengarkan, walaupun mungkin untuk berkata jujur itu sulit. Tapi kita harus menghormatinya, harus kita terima. Karena apa? Kalau bisa tata niat yang baik. Di Korea jangan berlama-lama. Kalau ditarget 3 tahun cukup segera pulang, 5 tahun cukup segera pulang, dan jangan membiarkan kita ketinggalan menjadi pengusaha yang insya Allah bisa memberikan keberkahan di tanah air. Kalau 3 tahun lapangan kerja, Pak. Tapi syaratnya kalau 3 tahun 5 tahun neng Korea ya kudu prihatin, Mas. Pak, prihatin perlu. Paling penting tujuan awal itu tadi sih, Pak. Dan saat ini alhamdulillah sampean berarti udah menabung pundi-pundi, mungkin udah punya usaha di Indonesia, Pak. Iya, kayak gitu. Boleh disebutin usahanya enggak, Pak? Usahanya di Indonesia. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau beli ya. Oh iya. Jualan apa, kebetulan Pak? Kita mempunyai, kalau di Korea itu modelnya kayak Daiso. Conon jari ngono. Kenapa dibilang Daiso? Karena satu ruangan semuanya itu ada. Makanya dibilangnya Daiso. Itu dietnya, kalau orang Korea latahnya bilangnya Taiso. Kalau tulisannya memang Daiso. Jadi di situ ada peralatan makanan, ada pokoknya dari plastik, dari kaca, dari keramik, dan juga ada itu usaha istri saya cuma nebeng karena yang bekerja istri. Dan jangan lupa kalau umumnya orang tani biar kolaborasi hubungan kalau di IPA itu rantai makanan itu bisa ada. Kalau orang tani saya sarankan jenengan di rumah harus punya ternak, entah ayam, kambing ataupun sapi atau bebek. Jadi
hubungannya itu ada, rantainya itu ada. Seperti itu, usaha tanpa rantai sampean tidak akan bisa menjalaninya sendiri. Tuh menjalin relasi, kepercayaan dan juga solidaritas yang kuat. Yang utama tanggung jawab dan juga jujur. Jangan pernah membohongi sekecil apapun hal-hal yang berkaitan dengan bisnis manajemen, karena sedikit kebohongan ataupun ketidakjujuran yang Anda ciptakan akan membuat kehancuran. Walaupun itu sedikit apapun usaha sampai. Seperti dulu konter yang pernah tak review juga itu kan tutup gara-gara aku pernah janggal itu teman-teman. Ini udah panjang Pak, mungkin cukup sekian ini perjumpaan kita kali ini. Berarti nanti ini sampean habis ini mau pulang Pak? Ya pulang, karena dari kemarin kita udah di lapangan terus ya, udah di luar lah dengan cuaca yang seperti ini. Dan ini nggak janjian tadi, aku habis dari Seoul itu review konter. Kita cuma komen-komen waktunya. Komen alhamdulillah bisa ketemu. Oh iya Pak, sampean di Korea mau sampai kapan ini? Insya Allah kalau keinginan hati saya suka. Maksudnya apa? Karena di Korea juga selain bekerja kita bisa belajar. Kita kebetulan juga etok-etok bahasanya Mas, juga mengurusi masjid. Itu yang menjadi daya tarik saya sendiri. Di situ menjadi salah satu potensi memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Sebaik-baik orang adalah dia yang bermanfaat untuk orang lain. Bener, kayak gitu. Kalau pulang ya semua orang harus pulang. Iya, harus, karena ada anak dan istri lagi. Ya, kita harus membuat mindset yang baik. Di Indonesia juga harus punya motivasi biar kita memberkahi tetangga, keluarga dan juga orang. Bener banget teman-teman. Ya, sudah panjang ini tuh 16 menit malah lebih. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Pak Bagas, terima kasih. Salamannya ben luntur. Kita tambah berkah terus, kita didoakan terus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suko situ. Oke.